Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi anak-anakku semua dalam pembelajaran PKN tema 2 kelas 5. Materi pada hari ini kita akan membahas tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Pengertian hak adalah sesuatu yang dimiliki manusia sejak lahir. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh setiap orang. Tanggung jawab adalah sikap yang berani menyelesaikan hingga menanggung akibat dari tugas yang diberikan kepada orang tersebut. Kita semua memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai masyarakat. Hubungan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab harus kita laksanakan secara seimbang. Kita tidak boleh menuntut hak jika belum mengerjakan kewajiban kita dengan penuh tanggung jawab. Contoh hubungan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab di masyarakat. Contohnya adalah hak sebagai warga masyarakat. Kita berhak untuk dipilih dan memilih dalam suatu pemilihan. Kewajiban sebagai warga masyarakat, kita wajib berpartisipasi dalam proses persiapan hingga pelaksanaan pemilihan agar berjalan sesuai asas jurdil. Tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat harus menerima dan melaksanakan hasil pemilihan umum. Contoh hubungan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab selanjutnya adalah hak sebagai warga masyarakat, ya kita berhak merasakan lingkungan yang bersih dan sehat. Kewajibannya sebagai warga masyarakat adalah menjaga kebersihan di lingkungan. Tanggung jawab sebagai warga masyarakat, kita harus membuang sampah pada tempatnya. Contoh yang ketiga, hak sebagai warga masyarakat adalah mendapat jaminan keamanan. Kewajibannya adalah menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan. Tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat adalah mengikuti kegiatan ronda malam atau membayar iuran keamanan. Contoh hubungan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab di rumah adalah contohnya yang pertama, hak anak di rumah, merasakan rumah yang bersih dan sehat. Kewajibannya adalah menjaga kebersihan di rumah. Tanggung jawab anak di rumah adalah membuang sampah pada tempatnya, merapikan tempat tidur. Contoh yang kedua, hak anak di rumah adalah mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari orang tua. Kewajibannya adalah mematuhi nasihat orang tua, menyayangi kedua orang tua. Tanggung jawab anak di rumah adalah menjaga ketertiban dan membantu pekerjaan ibu di rumah. Contoh yang ketiga, hak anak di rumah adalah
hak untuk bermain. Kewajibannya yaitu tidak melanggar aturan, saling menyayangi antar adik dan kakak. Tanggung jawab anak di rumah yaitu tidak berbuat gaduh dan merapikan kembali mainan selesai bermain. Contoh hubungan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab di sekolah. Contoh yang pertama adalah hak siswa di sekolah, yaitu memperoleh nilai yang bagus. Kewajibannya adalah belajar dengan sungguh-sungguh. Tanggung jawabnya sebagai siswa adalah menjaga ketertiban dan melaksanakan tugas dari guru. Contoh yang kedua adalah hak siswa di sekolah berhak belajar di kelas dengan tenang. Kewajibannya adalah menjaga ketertiban. Tanggung jawabnya sebagai siswa di sekolah adalah tidak membuat kegaduhan di kelas. Contoh yang ketiga, hak siswa di sekolah adalah mendapatkan pelajaran dari guru, mendapatkan fasilitas di sekolah. Kewajibannya adalah taat dan patuh pada guru, serta menaati peraturan yang ada di sekolah. Tanggung jawabnya adalah mendengarkan guru dan tidak membuang sampah sembarangan. Berikut ini adalah 3 manfaat melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Yang pertama, hidup akan lebih menyenangkan sebab tercipta kerukunan. Hidup lebih teratur dan tertata, menjadikan kita pribadi yang disiplin, menghormati keberadaan orang lain, terhindar dari perilaku menindas hak orang lain, sebab apabila lalai atas kewajiban dan hanya menuntut hak, bisa jadi kita melanggar hak orang lain. Dampak negatif jika kita tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab. Yang pertama adalah kita tidak akan mendapatkan hak. Yang kedua, kewajiban kita akan semakin menumpuk. Yang ketiga, membuat seseorang tersebut menjadi tidak disiplin. Keempat, tidak dapat dipercaya. Yang kelima, mendapatkan teguran. Demikianlah materi singkat yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Silakan kalian baca dan kalian simak lagi materi pada hari ini. Catatlah materi yang penting dengan rapi, filekan di buku bindermu. Ibu akan memberikan tugas supaya kalian lebih paham lagi tentang pembelajaran hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Dan bacalah teks bacaan di bawah ini. Jawablah pertanyaan-pertanyaan dan tulis di kertas file binder dengan tulisan yang rapi. Anak-anakku semua, Ibu akan memberikan tugas melalui sebuah cerita tentang kisah keluarga miskin yang sabar dan tabah. Setelah kalian baca nanti, silakan kalian kerjakan tugas yang Ibu berikan yang ada di bawah ini.